Halo sob, apa kabar? Kembali lagi di channel kita Satu Napas. Kembali lagi saya bersama tim spiritualis Satu Napas. Kita akan membahas misteri dan ini kita sempat diskusikan. Hari ini kita mau ngebahas soal pengalaman-pengalaman yang pernah dialami terus dilakukan oleh kawan kita tim Satu Napas Ketepar. Ini tentang wong samar ya bro ya? Iya, wong samar. Jadi pingin ku jelasin hari ini bahwa wong samar itu kalau di Bali, wong itu diambil dari kalimat atau bahasa Jawa yang artinya manusia. Wong itu manusia kan? Samar itu artinya sama-samar, artinya manusia yang sama-samar, dan itu dipercaya dan diyakini sampai saat ini oleh masyarakat Bali, masih ada di Bali, dan bisa dikatakan wong samar itu satu tingkat lebih rendah dibandingkan manusia ya. Satu tingkat lebih rendah dibandingkan manusia. Wong samar ini bisa dikatakan makhluk gaib, tapi dia lebih satu tingkat lebih rendah dibandingkan manusia, dan dia bisa menyerupai manusia langsung, bisa dalam konteks sosial itu bahkan ada sampai melakukan pernikahan dan lain sebagainya. Ya. Jadi untuk waktu dan tempatku serahin deh buat bro untuk menceritakan pengalaman di dunia wong samar sampai akhirnya gimana caranya bro bisa masuk ke dunia wong samar itu. Ya, ke dunia alam itu ya. Ini ceritanya ya. Awal dari ceritanya, saya kan di rumah santai. Nah, ngobrol-ngobrol sama teman. Saya cerita. Akhirnya waktunya kan sore sudah kan. Sore nyantai cerita sama teman-teman. Nah, ketika seperti itu ada suatu teman yang menelpon saya. Saya angkat dari telepon itu. Terus saya tanya, ada apa? Dia mengatakan dari teman saya itu bahwa ada kehilangan dari istrinya. Kehilangan maksudnya? Dia hilang, nggak ketemu. Oh, istrinya hilang. Ya. Akhirnya dia nelpon bro gitu. Ya, nelpon saya. Nah, terus saya tanyakan, kenapa bisa hilang? Saya udah cari-cari kemana, nggak ada gitu. Udah dia bilang. Oh gitu, men sudah dicari-cari, udah gitu. Minta tolong kepada saya. Akhirnya saya bilang, oh kalau gitu saya mau ke sana dah sekarang, mau persiapkan, tunggu sebentar, kayak gituin saya. Oh ya cepet dah ke sini gitu. Nah, akhirnya saya persiapkan ke sana, berangkat ke lokasi langsung. Ya, ke lokasi langsung. Nah, saya jalan sampai ke tempat tujuan. Nah, sampai di sana sudah rame. Masyarakat itu masyarakat udah rame. Ada saya diam aja dulu. Ada yang bilang, oh istrinya hilang. Siapa yang hilang? Istrinya ini. Dia bilang. Sebenarnya hilangnya dari jam berapa bro? Sampai di sana saya tanya, dari jam berapa hilang istrinya? Dia bilang sih dari jam 1 ya. Jam 1 siang. Oh, jam 1 siang Hilang. Kemana arahnya hilang? Ada bilang ketemu jalan sampai ke sumur. Ada bilang ke selatan dia jalan. Ada bilang ketemu dia di depan di jalan. Dari dari cerita itu saya tanya dulu. Ada yang bilang udah dicarikan orang pintar dia. Udah dicarikan orang pintar. Kemana disuruh cari? Sampai jauh sekitar 1 kilo ya. 1 kilo dari tempat tinggalnya. Nah, habis itu saya diam aja dulu. Sampai itu saya merokok dulu, santai lah sampai di lokasi. Terus saya diam. Nah, baru itu saya dibuahkan lah seperti sesajen dulu, saya suruh. Buatlah sesajen dulu. Bro yang minta itu ya? Ya, saya minta. Perkiraan ini jam 1 siang, arah kemana? Saya cek dulu ke sumur itu. Apakah benar ke sana jalannya? Nggak, dia keceburkan diri ke sumur. Nah, itu dari pandangan saya. Akhirnya, nggak ke sini dia. Terus ke lokasi lagi. Kira-kira kemana? Karena sudah 3 orang cari orang pinter ya kemarin itu. Karena saya diem.
Setelah susuri lah dekat rumahnya. Nah, rumahnya saya coba dengan dari mata batin saya pakai. Nah, mata batin saya sudah melakukan sesajen itu, saya berdoa. Habis itu saya laksanakan sudah mencarinya. Pencarian itu langsung Ya, jalan. pencarian itu kemana kira-kira arahnya. Oh, ternyata yang dia ketemu tadi itu wong samarnya yang ketemu, yang menyerupai wajah ini. Itu Jadi waktu Sigra cerita ini awalnya orang yang si laki ini nanya ke orang pinter, orang pinter. ternyata ditunjuk tempat-tempatnya itu, ternyata lokasi-lokasi itu adalah lokasi yang menyerupai sosok Sosok istrinya yang hilang ini. gitu. Padahal itu sebenarnya wong samar. Wong samar yang punya. Padahal Terus? dia sudah istilahnya sudah di masuk istilahnya kalau Tempatnya bilang, berbeda ya? Nah, tempatnya berbeda. Sudah di tempat rumah wong samar itu sendiri. Oh, Iya. di rumahnya. Iya. Nah, sekarang saya di sana, saya berdoa, susuri, saya ikuti jalannya arah istrinya ini dulu, karena saya pakai dengan mata batin Pak saya dari istrinya tuh gimana wajahnya, saya pandang terus. Nah, saya ikuti terus dia di jalan. Ketika dia awal terjadi seperti itu, saya cerita ini ya. Awal seperti itu, istrinya itu pertama itu orang wong samarnya ngajak ngomong langsung dia. Oke. Iya, karena dia seorang wong samar ini mirip ya nenek-nenek. Nenek tua loh. Berarti, mohon maaf ya, saya Ya. potong ya. Ini kan berarti ceritanya ini pada saat itu bro merekonstruksi secara gaib. Gaib ya. Nah, pada saat itu si wanita yang sebelum hilang ini dia bicara dulu dengan Nenek nenek-nenek. ini. Sebenarnya nenek-nenek ini adalah wong samar. Wong samar. Oke, lanjut. Nah, wong samar. Nah, terus saya bayangkan terus, susuri kemana dia diajak, dipegang tangannya. Nah, sampai penelusuran saya tidak tahu tempat itu yang saya ketemukan itu ya. Saya susuri aja ikut jalan naik, saya ikuti sampai saya ketemulah dengan mata-mata saya ya pakai. Nah, saya susuri, terus saya jalan, akhirnya ada seperti penjaga yang dia marah, ngapain kamu kesini masuk ke rumah saya gitu. Dia bilang, oh saya mau mencari teman saya kehilangan sosok istrinya, kira-kira di mana, kamu udah ikut, saya ikut campur gitu. Dia marah sama saya, oh saya mohon permisi nih. Terus dia bilang kalau dia sampai jam 6:30 nggak ketemu, berarti dia akan meninggal sudah. Kata yang penjaga itu. Ya, kata penjaga itu. Terus Pada saat itu udah jam berapa, bro? saya nggak tahu. Akhirnya saya terbuka mata lah jadinya. Oh, tempatnya sudah seperti ada pohon, ada isi batu, sudah tempatnya itu sudah sawah tidak terawat itu. Itu kalau dari jarak rumahnya jauh. Kalau dari segi jarak rumahnya tidak jauh, karena dia diajak mutar-mutar dulu. Dari Wong Samar ini jalan-jalan istilahnya. Tapi lokasinya sebenarnya tidak jauh dari Tidak rumahnya. jauh. Secara kasat mata tidak jauh ya. Dia tidak jauh. Cuman itu sawah yang tidak tidak turus ya. Iya, karena banyak kan kalau bilang itu kan banyak pepohonan, jadinya ya saya masuk di bawah pepohonan tidak terasa gitu. Ternyata Secara gaib ya? Oh iya, secara gaib. Ternyata ya bawah pohon ini kan gitu. Nah, akhirnya saya berdoa lagi. Pikiran saya lihat jamnya itu, ini sudah jam 6, ini bahaya udah. Akhirnya Ketut kesana nggak atau diam dari rumah? Saya jalan dari rumahnya, saya udah turun ke lapangan langsung. Setelah dari melakukan perjalanan rekonstruksi gaibnya itu, akhirnya bro langsung jalan ke sana, Iya, ke lokasi. ke lokasi. Oke. Dari rumahnya hilang dulu, dia bilang kan mandi. Dari mandi itu saya di rumahnya, kemana sih arah jalannya ini. Habis saya dibilang cerita itu tengok ke sana, tengok sini nggak ada. Nah, akhirnya saya di rumahnya itu saya berdoa. Nah, akhirnya saya disuruh jalan ke turun. Nah, ketika saya turun, itu baru saya menggunakan dengan dari segi mata batin saya yang saya gunakan. Setelah ke lokasi itu ya. Ya, karena saya di rumahnya buat sesajen dulu. Habis itu saya baru pergerakan ke lapangan langsung. Sesajen lu fungsinya apa itu? Sesajen itu adalah kita memohon doa restu agar agar si istrinya ini bisa ditemukan cepat. Oke. Gitu. Akhirnya ke lokasi lah. Ke lokasi, karena apapun segalanya, karena di tempat itu kan ada penguasa ya. Iya, betul. Penguasa, saya minta izin dari Minta penguasa izin ya. itu.
Betul. agar si istri teman saya ini tolong dibukakan kemana arah yang dibawa. Ada yang sudah bawa kentongan arahnya jauh itulah. Kalau dibilang kan seperti itu ada kalau nggak salah. Sampai gitu ya? Iya sampai di itu. Tapi belum ketemu Bang. Saya tidak percaya orang itu bilang ke sana, di sini saya tidak percaya. Tapi dengan kekuatan dari mata batin saya yang saya pakai itu. Nah, ketika sudah jam 6 saya harus khawatir ini kan. Saya berdoa lagi sebagaimana tembus saya. Karena tempat itu saya masukin terus, bayangkan. Setelah di lokasi ya? Ya, masuk saya lagi. Banyak ada seperti rumah saya ketemu. Itu waktu kebayang di lokasi itu, yang tempat masuknya itu, kalau dari kasat mata bentuknya apa itu? Nah, kalau dari kasat mata, yang saya lihat, itu kan ada penjaga. Habis penjaga itu banyak lah rumah-rumah yang saya lihat. Bukan, kalau kasat mata itu secara nyata itu, kalau makhluk gaib kan posisinya seperti itu. Kalau lihat langsung itu, ini kan di sawah nih. Ya. Apakah dia di perpohonan atau di bebatuan atau di tempat apa sih itu, rumahnya itu? Kalau rumahnya itu ada pohon besar, ada isi batu. Di samping ya? Ya, di sampingnya ada pohon-pohon yang rindang itu ya. Nah, Jadi kayak pagar gitu. ya, kayak pagar itu. Kayak gitu posisi. Iya, posisinya. Berarti batunya ada di tengah-tengah. Ya, saya masukin lah itu. Oke. Karena dari mata batin saya lihat, saya tidak ketemu itu dulu. Saya masukin susuri, oh ternyata kok ada gini ya. Ketika saya buka mata, saya ada orang di sana lagi marah-marah lagi, sudah diajak dia ke sana. Wah, itulah saya diajak itu saya berpikir, oke kira ini dah tempatnya gitu. Saya ada susuri, saya bersama susuri, terus saya bilang cari ke sana, cari cepet. Nah, akhirnya teman saya itu kan ke sana arahnya, tidak mungkin ke sana, saya proteksi dia semua. Akhirnya dari tempat itu saya lihat gambarannya saya adalah seperti rumah-rumah itu, dan rumahnya itu seperti rumah enggak kayak ini ya rumahnya ya. Akhirnya masuk, singkat cerita masuk itu. Ya masuk saya. Akhirnya dia sudah di sana dipegang, sudah tertidur pulas dia. Di rumah Wong Samar Di itu. rumah samar itu ternyata. Ketika seperti itu saya langsung ngomong si nenek itu, Nek, ini jangan diganggu nih. Ini adalah teman saya. Kalau nenek mencari yang lain lah cari. Kalau nenek mau ajak mungkin dia sayang, tidak tahu. Kalau nenek itu ajak punya teman, ini adalah punya teman saya, punya istrinya. Mau maaf Nek, saya bukannya mengganggu. Itu kalau bilang dari mata batin saya kan berbicara lah. Tapi kalau orang-orang kan tidak tahu lah. Betul. Dia marah. Ini adalah saudara saya gitu dia. Oh, dia mengakui. Wah, mengakui. Saudara saya ini loh. Saudara saya, jangan kamu ambil ini. Baru si nenek itu berubah menjadi serem. Wujudnya langsung berubah seperti apa? Kalau wujudnya itu kan sepertinya kalau di film itu kan seperti nenek lampir lah kelihatan. Langsung berubah kayak nenek. Iya. Awalnya nenek biasa. Nah, aku potong sedikit bro. Jadi waktu bro masuk ke dunia gaib Wong Samar, di lingkungan Wong Samar yang di tempat kejadian waktu bro nyari itu kan katanya rumah-rumah. Iya. Lingkungan suasananya seperti apa bro? Kalau lingkungannya kan banyak, ada rumah, ada yang bermain, itu tempat bermain ada, tapi saya enggak lihat wajahnya dulu karena saya tujuannya mencari istri teman saya hilang gitulah. Tapi kalau wujud Wong Samar itu seperti apa? Nah, kalau sekasat mata waktu kemarin saya mata batin saya lihat tuh seperti manusia dia. Ada ciri yang membedakan nggak? Kalau ciri membedakan karena dia kan membedakan mungkin dari sama pandangan saya yang nenek itu kan ininya enggak begini ya. Oh, ininya enggak terisi kayak gini kan. Oh, enggak ada garis. Ya, kalau manusia kan ada garis. Garis ya. Hidungnya sama. Sama, cuma agak pesek dikit ya. Oke. Cuma yang membedakan ini. Iya. Kalau mata hitam sama. Kalau matanya agak kuning dia dikit. Tapi ada titik hitamnya sama. Kalau titik hitamnya sama dia saya kelihatan. Cuma gininya bukan putih, kuning ya, gitu. agak kuning gitu. Oke. Rambutnya agak pirang gitu ya. Oh, pirang. Ya, rambutnya itu kan enggak seperti kita ini ya. Iya. Ya beda nih rambutnya itu. Nah, ketika dunia saya ngomong dia berubah. Baru saya pegang. Saya mau ajak kembali ini. Gitu. Ajak kembali ini. Nah, ketika sampai mau ajak kembali, saya terus buka mata bahasanya. Ternyata tempat itu sudah seperti agak apa namanya? Agak lereng gitulah. Agak lereng ketemu, hilang dah.
sudah seperti biasa tempat sawah seperti itu. Ketika saya mau ajak saya pulang, gitu. Nah, ketika ternyata apa dia sudah tidak sadar benar. Nah, pada saat dicari kan fisiknya ada nggak? Fisiknya, Ya. fisiknya itu dia kan tertidur. Oh, artinya waktu hilang itu katanya waktu si suami nelpon bro itu si istrinya nggak ketemu. Nggak ketemu. Lah, pada saat itu bro kan melusuri langsung ke Dulia Wong Samar itu. Nah, Setelah itu di mana ketemu fisiknya gitu maksudnya? fisiknya dia, Ya, tubuhnya raganya dia di mana akhirnya ketemu? tubuhnya raganya kan si nenek ini yang mengajak. Dia berarti waktu hilang itu langsung raganya juga ikut ke sana. Iya, langsung ikut raganya juga. Karena dari proses pertama saya dia sudah cari orang pintar. Kayak gini cerita ya. Dia kan ada bilang ke sana, arahnya ke selatan. Iya. Ada bilang ketemu di sumur, dekat sumur. Ada dibilang dereng ke sana jalan. Ada sampai membuat kentongan sampai jauh dan saya dengar. Tapi saya tidak percaya gitulah. Nah, saya tanya, kan ulang lagi ceritanya ya. Iya. Tanya. Terus kemana dia bilang? Oh, saya ke sana. Lah, saya susuri dah tempat sumur itu. Ternyata karena manusia itu kan punya hawa. Hawa itu baunya itu kan beda-beda kalau saya sebut ya. Saya gimana karena sering gimana pokoknya saya lihat dulu. Baru saya bayangkan seperti itu. Saya pulang ke rumahnya sendiri saya. Tapi banyak orang itu sudah percaya sama saya waktu kemarin. Pada saat itu. Iya. Dan saya merokok pertama. Tanya dari jam berapa kehilangan, dia bilang jam 1. Nah, santai dulu, jangan tenangkan dulu. Buatlah sesajen dulu. Jadi rumah aja saya sendiri, Pak. Tapi banyak orang udah ada Iya. ke sini ke sana udah jauh. Tapi kan ya. cerita bro dari masyarakat di sana dan suaminya itu kan hilang, fisiknya hilang, orangnya nggak ada, rohnya pasti juga nggak ada dong. Ya. Nah, pada saat itu yang ingin kutanya adalah bro kan waktu itu melusuri ke Dulia Wong Samar. Iya. Setelah bro narik ibu-ibu itu, istrinya si temennya bro itu, setelah diajak, akhirnya ketemu fisiknya di mana di dunia nyata. Di dunia nyata di dekat dengan pohon rindang itu udah saya ketemu. Padahal sebelumnya dicari nggak ada. Nggak ada. Langsung tiba-tiba pas diajak langsung Langsung kebuka. Baru udah saya panggil keluarganya. Di sini ketemu di sini lah gitu. Tapi pada saat itu dia sudah sadar apa belum? Nggak sadar dia, Nggak tertidur sadar, ya? lemas dia. Makanya saya bilang, kalau ini terlambat sampai 6:30 nggak ketemu, Setengah 7 malam. 6:30 malam, orang ini pasti sudah mati. Karena sudah diajak sama si nenek tua itu, saya bilang Wong Samar itulah. Mungkin dari rohnya sudah diajak, mungkin akan rohnya diajak, mungkin orang ini akan meninggal terjadi, benar. Bisa kemungkinan meninggal ya? Bisa. Apa sih alasannya bro? Wong Samar itu satu kayak bro bilang dia mengakui itu sebagai saudaranya. Ya. Kedua, apa alasan dia mengajak manusia sampai bisa masuk ke dunia gaibnya, sampai fisiknya masuk juga ke dunia gaib itu? Apa alasan dia bisa ngajak itu? Tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya kadang-kadang kan gini ya, tempat-tempat itu kan berisi namanya penjaga penghuni. Ya. Penghuni dari itu mungkin dari sana dia mungkin makanya ada yang mohon maaf ya, ada kadang-kadang jatuh sampai meninggal. Kan itu yang terjadi kadang-kadang. Nah, berarti penghuni itu yang berbuat kan nggak tahu juga kan. Nah, dan saya tuh baru pertama kali mencoba seperti mencari juga. Diculik ini manusia, Ya, diculik Wong Samar. samar itu. Cuma pikiran saya, kita coba dulu menggali kan gitulah. Namanya kita kalau diizinkan saya coba menggali karena suaminya yakin dibuatkan sesajen itu. Iya. Tapi tujuannya sebenarnya apa? Tujuannya Dalam kasus yang bro cari itu si ibu-ibu itu kenapa diculik? Alasannya apa? Kalau menurut mata batin bro itu melihat itu gimana bro? Kalau dari kasat mata, dari mata batin saya kan tidak sampai ke sana bertanya tujuannya untuk apa menculik istrinya ini. Oke. Ya, intinya saya harus cepat ketemu gitu aja. Iya, kalau kejar-kejaran waktu ya. Ya, kejar-kejaran waktu. Gitu. Singkat cerita,
tubuh si ibu itu akhirnya diketemukan, Diketemukan, tapi dalam keadaan tidak sadar. saya Dan sadar. itu proses sadarnya berapa lama? Ya? Nah, saya disuruh begitu, pertama saya langsung gotong bersama-sama, saya panggil keluarga, di sini ketemu gitu. Orang-orang tuh udah jauh cari. Baru saya angkat, Nah, setelah itu saya disuruh memberikan air dulu. Nah, berikan air dulu. Saya izinkan saya doakan bahwa rohnya itu biar masuk lagi ke badannya. Pada saat itu tubuhnya saja yang baru ditemukan. Itu rumah saja. Terus rohnya ada di mana waktu itu? Wah, rohnya itu, mohon maaf ini, rohnya itu kan masih berkomunikasi dengan si nenek itu. Oh, Akhirnya nenek itu dia saya doakan tidak bisa lagi memegang si rohnya ini, istrinya ini. Baru dia masuk, baru sadarkan diri sudah hampir jam 7:30. Nah, yang penting tubuh fisiknya udah ketemu ya? ya habisnya jam 8 saya udah sadar. Akhirnya dia masih bingung dia. Kenapa saya Oh, gitu. dia sadar ya? Enggak sadar dia. Sampai sudah dalam keadaan normal, dia nggak tahu ya? Enggak tahu. Oke. Nah, ketika seperti itu begitu saya besoknya ke sana lagi, saya tanya, kemarin ada apa? Dia cerita langsung. Besoknya nih? Ya, besoknya. Katanya dia kayak apa, enggak, pikirannya kayak bingung. Nah, Di awal perjalanan dia perjalanan karena bingung. Dan dia ketemu seorang nenek ini, dia mengajak dan disuruh masuk, dan di sana dia disuruh masuk ke rumahnya. ya suruh masuk ke rumahnya. Dia ngomong langsung seperti kita aja berbicara. Oh, dia seperti manusia. Dia Ya? seperti aja, karena dia senang bermain, karena dia mau jadikan anak gitu. Di sini aja, jangan pulang gitu. Saya sayang sama kamu. Nah, gitulah bilang dia. Saya sama kamu. Kalau rohnya itu sudah diajak makan, sudah kasih makan. Udah. Ya, menurut ini ya, orang ini ya, ajak makan dan dia tidak dikasih pulang gitu. Dia senang udah sana bermain kayak canda-canda gitulah, singkat cerita. Akhirnya saya pakailah biar dia, karena dia sudah mulai sadar, saya ke sana saya kasih dah minum air. Saya doakan kasih dia minum air biar dia tetap sadar terus. Itu Begitu ya ceritanya. itu ceritanya. Nah, ini menarik nih bro. Kita tanya jawab nih dikit. Dalam proses bro cerita yang tadi sampai ke dunia gaib, dunia wong samar itu, bro kan bilang itu kayak lingkungan masyarakat ya, Ya, rumah-rumah, ada orang bermain itu maksudnya bermain Gini, seperti anak-anak itu kan bermain apa kayak gitu. Dia layaknya manusia ya? Seperti layaknya manusia ngomong. Nah, bentuk rumahnya, terus pakaiannya, gaya pakaiannya itu seperti apa bro? Itu kan dari segi pemandangan, dari mata batin saya ya. Rumahnya itu kayak itu kan, bilang sih kecil-kecil rumahnya, tapi kayak apanya, rumahnya itu pakai lalang. Apa ya, di atas ya? Ya, pakai atasnya. Ilalang gitu ya? Kalau bilang sih rumahnya itu seperti rumah-rumah tempat-tempat padi itu ya. Oh, kayak pondok-pondok Ya, gitu. pondok-pondok itu rumahnya. Makanya di sana banyak ada. Itu berjejer. Ya, berjejer. Berarti nggak pakai tembok gitu ya? Enggak pakai tembok. Nggak ada listrik. Ya, kalau masalah badan saya kayak gitu kelihatan. Nah, kan ini aku juga suka nonton nih cerita-cerita misteri dari beberapa channel-channel yang ada di YouTube juga kan. Ada yang katanya dunia gaib itu kita cerita fokus di wong samar ya. Tapi mungkin agak nyerempet sedikit dengan cerita-cerita yang pernah aku tonton. Katanya ada kendaraan, ada mobil, ada pesawat. Kalau menurut mata batin bro waktu masuk ke sana itu, apakah memang ada kendaraan seperti layaknya manusia modern, atau dari sisi pakaiannya seperti apa tuh, lebih mewah atau gimana bro? Nah, gini ya. Waktu dari mata batin saya yang saya lihat, saya tuh kan fokuskan mencari orang hilang ini. Ya, fokus mencari orang hilang.
Kalau masalah saya kendaraan, saya nggak ketemu seperti itu. Mohon maaf ini ya, nggak ketemu kendaraan pesawat. Tapi kalau ada orang kecil-kecil bermain, saya ketemu. Ada banyak ada duduk, itu saya ketemu ya. Ada duduk. Jalan-jalan gitu. Jalan-jalan, pokoknya seperti manusia saya ketemu. Kayak pasar gitu ya. Ya, kayak pasar saya ketemu. Kayak cuma saya apa yang dibuat makanan itu saya nggak tahu. Yang penting intinya ada yang masak di sana rame kayak masak makan gitu. Cuma saya apa yang dibuatkan saya nggak tahu. Karena bro nggak fokusnya Ya, ke sana fokusnya, ya. fokusnya Fokus sana. mencari. Ya, orang karena saya hilang. kan ada di sana ada yang ngajak gitu. Saya langsung fokus ke sana lah. Terus kalau dari sisi pakaian, Kalau pakaian sih kebanyakan pakaiannya waktu saya mata batin saya banyak ada putih pakaiannya putih. ya. Putih pakaiannya seperti baju lama-lama itu loh. Gimana? Bayangannya gimana sih contoh? Bajunya itu kan bukan seperti ini kainnya ya. Kayak kain belacu itu ya. Apa kayak baju itu? Kayak kain belacu itu kan zaman kerajaan dulu kan gimana? Oh, kayak jaman-jaman kerajaan, Iya, kayak selendang gitu. Itu ya, gitu pakaiannya. Berarti setengah kelihatan, Iya, setengah. Yang iya. perempuan juga sama seperti itu. Ya, seperti itu. Berarti yang perempuan ketutup gini dong ya? Ya, gitu. Pakai sarung gitu. Sarung ada. Oh, dia nggak kayak manusia pakai jeans ya? Nggak ya? Iya, nah, kalau menurut saya gitu. Makanya saya kalau fokus ke cari ke sana, banyak orang yang gini, makanya bilang di sana ada yang ngajak gitu lah. Langsung saya fokusnya kan mencari sana bukan meneliti ya, mau maaf ya. Ya, betul. Kalau Karena meneliti ini kan pencarian orang ya. pencarian. Iya, Kalau betul. meneliti kan terus gimana sih gitu ya. Dan pada saat itu di dunia Wong Samar itu apakah ada penguasanya juga, bro? Seperti Rajanya kita pasti ada. ada raja ya? Ada rajanya. Makanya kalau itu disalahgunakan disebutkan nenek sihir. Itu yang nenek sihir. Rajanya itu. Iya, kayak nenek sihir, wajahnya itu kayak nenek sihir. Ini Wong Samar ini kalau jenis kelamin ya. Ini mohon maaf ya, Iya. pertanyaannya agak konyol sih. Karena ini kan dari tadi bicara Wong Samar itu nenek-nenek berarti seperti layaknya perempuan dong. Ya. Apakah ada laki-lakinya juga Wong Samar? Ada. Oh, ada ya. Makanya yang saya nyapa tuh lakinya dulu. Oh, yang penjaga itu, Iya, penjaga itu laki. Iya, lakinya. Oh, Makanya seperti anak kecil sama kayak gini. Anak kecil bermain saya lihat. Gitu. dan syukurnya udah Besoknya ketemu. ketemu ya. Ya. Ini kalau lokasi kehilangannya wilayah Bali Utara ya. Bali Utara. Oke. Bali Utara. Makanya saya coba ke sana. Makanya kalau memang kehilangan seperti itu, misalnya sesosok Wong Samar itu ke lapangan, nggak mungkin kita nggak bisa. Nggak bisa kita diam dari Ya, sini nggak bisa. langsung cari ya. Harus ke lokasi. Harus ke lokasi ya. Harus ke lokasi cari. Berarti Tepat. layaknya manusia dah ya. Kalau hilang di mana kira-kira hilang Nah. itu kita telusuri ya. Nah, ada si cerita kedua. Cerita kedua ya? Boleh lanjut. Ada cerita Wong Samar kehilangan. Boleh. Nah, gini juga. Ada sesosok anak kecil dapat hilang juga. Tuh loh. Yang tadi hilang itu ibu-ibu katanya kan, Ya, udah ibu-ibu. punya usianya berapa waktu itu? Usianya sekitar 40 lah. 40 tahun ya. 40 Berarti yang tahun. sekarang yang bro ceritain yang usia berapa nih? Yang anak Yang kecil ini? sekarang anak kecil ini sekitar 10 tahun lah. Oke. Nah, 10 tahun. Nah, di sana bilang anaknya saya diam di rumah. Di tetangga ini. Di tetangga langsung. Tetangga dekat rumah Ya. bro. Oh, Ada apa ini kok banyak? Ada suara, ada gini orang gini cari anaknya nggak ketemu gitu dah bilang. hilangnya dari jam berapa katanya? Nah, hilangnya kan dia kan dari pagi bermain nggak tahu gitu loh. Oh, terus dia sadar orang tuanya jam berapa? Nah, ketika dia mau jam makan, dia nggak ketemu. Jam berapa? Jam sekitar jam setengah 12 Siang. siang. Oke. dari Terus pagi. ditanyain tetangga tidak ada. Nah, saya ikuti. Saya tanya di mana hilang. Nah, ke sana katanya bermain, ke sana susuri ya saya. Nah, ketika saya susuri jam 12 saya ikut. Ternyata saya ikuti jalan. Kayaknya enggak kesini, enggak ada beres ini pikiran saya. Beres sudah ini anak ini mungkin dah bermain terus. Nah, ketika saya cari, saya diam terus. Akhirnya saya karena ada sesuatu kayak misalnya ada perasaan lah, gitulah perasaan. Saya diam di sana. Kayaknya enggak jauh ini.
Nah, ketika saya menggunakan dengan dari mata batin saya sendiri yang saya dikasih nugrah oleh beliau kan, saya coba Saya coba. coba gunakan Iya, gitu ya. namanya anugerah ya, Bro. Ya, anugerah begitu. Akhirnya saya berdoa akhirnya saya wah kayaknya dekat ini loh perasaan saya. Akhirnya saya ikuti lagi jalan seperti itu. Sama seperti kasusnya. Nah, ternyata dia jalan dekat lah. Saya ketemu pohon namanya, kalau di Bali itu buluh, apa bahasa Indonesia buluh itulah. Buluh itu bambu ya? Ya bambu, kayak bambu itulah. Warna buluh itu apa ya? Kecil-kecil dia pohonnya. Bambu yang kecil gitu. Kecil ya. Heeh. Di sana ada pohon, kalau salah banyak pakai pagar di sana. Saya diam. Saya menggunakan mata batin saya. Oh, ternyata di sana dia bermain sama anak kecil gitu. Itu Wong Samar juga. Iya, kayak yang sama. Tapi anak-anak kecil ya. Anak dia, kecil Boy. bermain enak-enakan dia, bercanda dia. Berarti dia nggak sadar ya? Nggak sadar. Nah, Itu langsung sama fisiknya juga, Bro. sama fisiknya. Akhirnya saya dapatkan. Oh, ternyata di sini dia bermain. Kamu disuruh pulang gitu. Cari-cari sama ibu kamu gitu. Oh, saya di sini senang. Jangan, saya tarik lagi. Terus yang kecil-kecil itu Wong Samar itu gimana? Wong Samar itu marah. Orang saya senang malu main itu. Nggak usah kamu. Nggak usah ganggu Kayak gituin. Dia nangis itu, teman-temannya itu nangis, saya bawa. Oh, ini anaknya, ini sini kayak gituin saya. Nah, saat ditarik dalam keadaan nyata itu akhirnya anak itu ada di mana? Ternyata di bawah pohon bambu. Tidur. Nah, sadar dia. Sadar itu? Sadar. Dia ngapain pada saat Bro lihat itu dia sadar itu dalam keadaan, apakah dia keadaan berdiri apa duduk atau Duduk dia, bengong aja dia gini. Bengong aja melenggok kepalanya. Oh, tapi sadar dia? Sadar. Akhirnya saya bawa pulang. Dia panggil keluarganya bawa pulang. Terus saya tanya. Dia mau kasih minum air, bengong aja dia. Dari tadi kamu dicari-cari enggak ada. Katanya dia orang cari-cari itu ketemu dia lewat, enggak mau dia bisa ngomong gitu. Dia ketemu orang-orang yang nyari. Oh, jadi pada saat dia ada di dimensi lain di dunia Wong Samar, ada orang lewat dia lihat. Lihat. Cuma dia nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong gitu. Yang berarti orang-orang yang lewat-lewat itu juga nggak ngeliat dia ya? Nggak ngeliat dia. Gitu. Itulah istilahnya kalau udah masuk rumahnya di sana pasti sulit kita melihat, biarpun kita dekat anak itu langsung gitu. Kalau nggak menggunakan dari mata batin kan nggak bisa. Iya. Menarik nih Sob, karena sebenarnya kalau bisa dilihat ya, ini kita buatnya sekitar jam 11:30 malam, dan selalu ketika bercerita misteri ini kita selalu malam. Jadi kenapa kita ceritain malam ya, sekaligus mungkin bro kita ini, tim kita ini, biar sekalian dia bisa dimensi ruang waktu gaib itu juga bisa dia ajak berkomunikasi. Karena kalau siang katanya menurut Tepar itu kurang menarik, makanya kita selalu setiap buat video itu selalu malam. Jadi sebenarnya yang ingin kutanya itu adalah dunia Wong Samar ini khususnya di Bali itu masih ada ya? Kalau di Bali masih ada, di mana ada? Masih ada ya? Masih ada. Dan tempat-tempat rumah Wong Samar itu berarti selalu identik dengan perpohonan, bebatuan gitu. Tapi kalau masuk itu besar ya kelihatannya ya? Kalau masuk dari rumah itu besar dia kelihatan. Tapi sebenarnya kalau kita di luar kasat mata dia paling enggak, ukurannya itu paling cuma kecil. Paling ukurannya paling enggak sampai 1 hari lah. Oke. 1 hari. Kalau kita sudah buka kelihatan dekat sebenarnya kan gitu lah. Kalau menurut bro nih, gimana cara untuk mengantisipasi biar makhluk kayak Wong Samar ini tidak mengajak anak kecil lagi? Aku pikir Wong Samar itu cuma anak kecil aja, ternyata orang tua juga diajak. Iya, orang tua diajak. Gimana sih caranya biar kita tidak masuk ke dimensinya dia? Nah, kalau di Bali kan biasanya dibilang itu kan
tengah itu kan yang jam 12 itulah paling Tengah jelas. itu siang ya? Siang. Tengah itu siang. Siang itu janganlah masuk ke sawah-sawah yang ada dekat seperti itu. Bermainlah kalau bisa. Nah, yang kedua, kadang-kadang yang bisa dia sosok itu kan biasanya ada dekat-dekat rumahnya yang sawahnya ada terurus, ada banyak pepohonan. Itu janganlah bermain ke sana. Kalau siang-siang jam segitu. Iya, jam segitu. Kadang-kadang kan dia waktunya dia mungkin dia keluar, nggak tahu kita itulah. Nah, akhirnya tempat itu gimana caranya, berusaha kita tidak bermain ke sana kalau bisa. Oke. Nah, tapi kadang-kadang orang itu kan ingin mencari lah tempat biar dia bisa kenalan dengan wong samar itu. Kadang-kadang orang dia ingin bersekutu, kita nggak tahu kan. Iya. Ya. Ada malah yang ingin mencari ya. Iya, ada yang mencari. Makanya saya ada juga bilang nikah sama wong samar ada. Gitu. Ada juga ya. Ada. Saya pernah dapat cerita. Tahu kamu samar tahu. Tapi ketika dia gimana kamu menikah yang wong samar, karena dia ada suatu perjanjian yang dia inginkan kepada wong samar itu, dia ngomong langsung dengan dia sendiri. Ya, ketika itu saya pernah cerita nih ya, cerita saya boleh lagi tambah. Silakan bro, waktu semua gini bro. Ini ada pernah ke rumah ngobrol-ngobrol kan, nah ngobrol-ngobrol sama saya, santai sama saya dulu cerita. Nah, ketika ada orang yang dekati, saya tanya siapa itu. Oh, saya tidak ngajak siapa, dia bilang. Jangan bohong, gituin. Tapi pada saat itu bro lihat itu. Iya, lihat langsung, lihat. Yang diajak itu. Iya, diajak itu. Saya tidak ngajak siapa. Jangan kau bohong lah. Kamu tuh sosok perempuan yang ikuti kamu kok. Di mana dia? Itu ada di sini. Kamu kamu bersekutu ya? Nah, langsung tanya gitu bro. Iya. Coba bersekutu ya? Nah, saya tidak punya hubungan dengan seperti alam gaib itulah gitu. Itu seorang cewek yang mengikuti kamu. Kamu apa kemarin janjinya sama dia gitu. Ginilah ada cerita lah. Akhirnya dia jujur terbuka. Iya, jujur cerita. Kemarin saya kan cari ke tempat-tempat itu. Nah, ketika saya jalan-jalan ketemulah sosok perempuan ini. Dia bilang. Terus apa dia ngomong? Nah, kalau kamu mau menjadi istilahnya kalau dia bilang suami, saya akan mengikuti dari pindah kamu. Gitu. Kalau saya tanya, kamu pasti enggak mikir kerjaan tuh gampang lah, kenapa gini. Kalau bisa janganlah seperti itu, bersekutu dengan itu bahaya. Kayak gituin saya. Bahaya gimana? Kamu gimana janjinya? Nanti kamu segitu ya janji kamu. Kenapa sih begini? Dari cerita-cerita itu ya bro ya. Kenapa sih bukan makhluk ya, wong samar ini makhluk gaib ini sampai ada yang menikah dengan manusia ya. Sampai menculik. Sebenarnya keinginan wong samar itu menurut analisis bro nih, pandangan bro secara analisis spiritualis ya, apa sih tujuannya dia itu? Ini ya, wong samar itu tujuannya kan yang pertama saya katakan tadi, ada yang ingin bersekutu dengan itu. Orang yang bersekutu dengan wong samar itu mungkin dia mencari kehebatan yang dibantu dari wong samar ini. Nah, wong samar itu bilang hebat, ya hebat juga. Hebat juga ya? Hebat juga, sampai dia bisa menculik kan hebat ya. Nah, sampai bisa menculik. Yang kedua, ada yang seneng dibilang mohon maaf, dia kerjasama untuk mengobati orang nanti. Manusia ini bersekutu dengan wong samar untuk bisa mengobati orang. Ya, tergantung dari si orang pencari ini. Nah, kalau dia bisa, karena ini yang bilang susah ya gampang, tergantung dari orang yang melakoni dari untuk mencari wong samar ya. Dibilang
Makanya dari sana dia kan bersekutu dengan wong samar ini. Akhirnya dia apa yang dia inginkan, kalau dia bisa menuruti keinginannya, pasti dia akan menuruti dari kita. Oh, dia juga akan memberikan Ya, keinginan kita. ya, keinginan itu kan apa sebenarnya kan cari hebat, Bisa menyembuhkan orang. Menyembuhkan Jadi orang. orang itu merasa bangga dong ya. bangga gitu. Resikonya apa ketika dia bersekutu? Resikonya dia, Manusia itu bersekutu dengan wong samar, resikonya apa? Resikonya itu kan ada juga. Nah, maaf, mungkin kalau dia saya cerita nih ya, kalau dia punya istri, mungkin istrinya itu, mungkin dia waktunya dia ngajak wong samar, harus dia yang dilakukan. Maksudnya? Seperti suami istri. Oh, dia berhubungan seperti suami istri? Iya. Enggak, maksudnya resiko yang diterima oleh manusia itu ketika dia kawin dengan wong samar atau bersekutu dengan wong samar, apa yang manusia ini setelah meninggal, apa yang dia dapatkan gitu. Kalau istilah orang Bali kan kita percaya dengan karma. Karma pasti. Apa yang dia dapat? Karma apa yang dia dapat? Kalau memang karma sih pasti ada karmanya juga ya. Mungkin dari keturunannya dia. Keturunannya dia itu gimana yang dia dapatkan. Nah, menurut penelusuran dari mata batin saya kan tidak sampai ke sana dan menanyakan sampai karma apa yang didapatkan. Tapi menurut dari mata batin saya, mungkin dia meninggal rohnya mungkin diajak wong samar itu. Oh, diajak. Berarti kalau kita bersekutu dengan wong samar, ketika kita meninggal, harusnya roh kita kan, kalau dari agama masing-masing percaya kan kita menyatu kembali dengan Sang Tunggal kan. Tapi ini tidak ya, rohnya malah masuk ke dia nggak bisa reinkarnasi atau hidup kembali gitu ya, susah ya. Kalau masalah reinkarnasi kan mungkin lama dia, lama karena dia suatu perjanjian yang sudah dia lakoni selama, istilahnya kita hidup kita itu meninggal, dia jadikan budak. Akhirnya dia akan jadi budak ya? Budaknya dia sendiri. Budak wong samar ya? Budak wong samar. Pada akhirnya seperti itu ketika kita bersekutu. Makanya kalau kita mau lepas wong samar itu lama benar bisa lepas. Paling kita dimarah, diajak kemana sampai kita sadar itu. Makanya saat tidur itu terasa dah dia yang ngajak kita. Itu menurut dari cerita gitu. Karena kenapa saya cerita, karena orang itu saya tanyakan langsung. Iya. Menarik deh ceritanya. Begitu untuk hari ini kita membahas topiknya tentang wong samar. Next kita akan buat topik baru lagi. Terima kasih buat sobat-sobat. Terima kasih bro buat ceritanya. Jangan lupa buat sobat-sobat Satu Napas, tetap subscribe, like dan komen dan share video ini. Terima kasih ya. Terima kasih.